Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi nusrati dinil Islam. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesempatan yang diberikan Allah bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita bersama keluarga kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amalan yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa setia terhadap risalahnya miyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Para pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, adalah bulan yang tepat bagi kita semua, karena dalam satu tahun sekali kita hanya bertemu dengan bulan Ramadan ini, sehingga bagi kaum muslimin tentunya adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengajak seluruh keluarganya mengisi bulan Ramadan dan berbagai amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kira-kira pemirsa ketika kita masih mempunyai anak usia dini? Apakah mereka juga kita latih untuk berpuasa? Bukankah mereka belum balik sehingga tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan? Ada sebuah hadis Rasulullah yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai hujah kita untuk memberikan latihan anak-anak kita yang masih usia dini di rumah untuk ikut serta menghidup-hidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan, termasuk berpuasa bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rubai bin Muawid. Dia bercerita bahwa pada saat siang bulan Asyura, Rasulullah SAW memerintahkan utusan untuk pergi ke desa-desa Ansor. Di sana beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari ini, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang tidak berpuasa pada hari ini, maka berpuasalah di sisa harinya. Maka Ruwaidi bercerita bahwa kami semua setelah itu berpuasa, dan anak-anak kecil kami juga kami ikutkan berpuasa. Kemudian kami pergi ke masjid, kami membawakan mainan untuk anak-anak kita dari benang wol, di mana ketika anak-anak kecil kita itu teringat dengan rasa laparnya, maka kami memberikan mainan itu kepadanya. Begitu yang kami lakukan sampai waktunya berbuka. Hadis ini menceritakan bahwa pada masa Nabi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para sahabat yang telah mengajarkan latihan putra-putrinya untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau hadis tadi adalah puasa sunnah di bulan Asyura, apalagi kalau itu puasa Ramadan bagi pemirsa, sehingga tentunya sangat penting sekali untuk kita mengajarkan puasa untuk anak-anak kita yang masih usia dini. Mungkin kita bisa mengawali dengan kita bisa memberikan apa itu puasa. Puasa itu seperti apa yang harus kita lakukan saat kita puasa. Kita bisa memahamkan pentingnya berpuasa bagi anak-anak kita, sehingga kita harapkan nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa. Di antara tantangan ketika kita mengajarkan anak-anak kita puasa sejak dini adalah ketika kita membangunkan sahur untuk mereka. Ini adalah tantangan yang berat bagi orang tua, bagaimana membangun anak-anak usia dini kita untuk ikut sahur di pagi buta yang dimana mereka masih terlelap untuk tidur. Nah, mungkin kita juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa memahami kepada mereka. Sejak mau tidur kita atur jam tidurnya. Kemudian kita sampaikan bahwa kalau kita mau berpuasa, kita harus berniat puasa. Kenapa kita harus niat puasa? Karena niat adalah asas dari segala amalan. Kemudian ketika sahur, anak-anak kita juga kita pahamkan pentingnya sahur. Karena Rasulullah bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah, ada keberkahan. Apa keberkahannya? Itu ada ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kita menjadi siap secara fisik karena kita sudah sahur. Inilah yang membedakan puasa orang Islam dengan orang yang beragama yang lain. Di dalam Islam dianjurkan sahur. Sahur adalah makan pagi buta dengan niat berpuasa. Ini bisa kita pahamkan pada anak-anak kita. Jadi sebelum tidur kita atur waktunya, kita pahamkan pentingnya sahur. Insya Allah anak-anak kita tetap semangat untuk bisa bangun sahur. Mungkin kita juga bisa memberikan kesempatan anak kita untuk request menu sahur yang dia sukai, sehingga dia akan bangun tidur untuk sahur dengan sangat semangat.
Nah, para pemirsa rahimakumullah, anak-anak kecil kita sepakat mereka adalah punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Mesti dia akan bertanya kenapa kita harus berpuasa. Padahal puasa itu lapar seharian penuh kita tidak makan dan minum. Karena kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Puasa Ramadan itu hanya 1 kali di dalam 1 tahun, di mana puasanya orang Islam itu adalah hanya hubungan Allah dengan Tuhannya. Pahalanya hanya Allah yang tahu, yang menilai orang berpuasa adalah Allah. Karena Allah Ta'ala dalam hadis diceritakan, disampaikan bahwa kullu amali ibnu Adam lahu, sesungguhnya amal berat anak Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku akan membalasnya. Pahala puasa itu Allah. Jadi kalau kita berpuasa betul-betul niat karena Allah, kita berpuasa betul-betul karena iman dan niat karena Allah, tulus ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, maka puasa kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Kita dengan keluarga kita akan diberikan kebaikan-kebaikan. Kalau salah satu kewajiban orang beragama Islam itu adalah berpuasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam. Ketika kita satu membaca syahadat, kemudian yang kedua melaksanakan sholat, di mana ibadah sholat ini sudah diajarkan Rasulullah untuk diajarkan kepada anak kita ketika mereka usia 7 tahun. Kemudian ketika usia 10 tahun, pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat. Itu sholat. Bagaimana dengan puasa? Tentunya juga sama, karena puasa adalah ibadah menahan lapar dari pagi sampai sore hari. Tentunya kita harus melatih mereka. Di Indonesia, di sekitar kita sudah terbiasa orang-orang tua kita mengajarkan anak kita dengan puasa beduk ya, puasa setengah hari. Ini bisa kita ajarkan bahwa ketika anak kita sudah tamyiz, sudah bisa membedakan baik buruk usia 5 sampai 7 tahun, anak-anak kita bisa puasa 3 sampai 4 jam sehari. Ketika 7 sampai 10 tahun mereka bisa latih puasa untuk setengah hari. Kemudian ketika mereka sudah balik, mereka bisa melaksanakan puasa seperti anjuran Rasulullah SAW, seperti syariat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan upaya-upaya kita lakukan agar anak kita tetap semangat bangun sahur dengan menyediakan menu yang disukai anak-anak, dengan memahamkan mereka tentang pentingnya sahur, dengan mengatur jam mereka ketika tidur. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk mengajarkan bagaimana kewajiban berpuasa itu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan Allah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa kita harapkan nanti, baik itu di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.